وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka namun ya mereka tidak kekal di dalamnya. Dan sudah jelaskan beberapa kelompok atau golongan dari mereka, yaitu adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam firqah-firqah, kelompok-kelompok, ya, atau sekte-sekte. Ya, mereka itu banyak penyimpangan-penyimpangan dalam sekte-sekte itu, sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Ya, tapi karena mereka masih memiliki keimanan dan tauhid yang benar, maka suatu saat kelak ya mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya, dalam waktu hanya Allah yang tahu. Kemudian juga yang kedua, kemarin sudah dibahas tentang orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau berhijrah, ya. Karena ingat bahwa pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah. Tapi ketika kita berada di dalam suatu lingkungan, ya, atau wilayah di mana kita tidak bisa beribadah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik dan benar, bahkan kita terintimidasi, terancam jiwa kita, terancam keamanan, kenyamanan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya, maka kita diwajibkan untuk berhijrah. Nah, mungkin karena suatu hal ya kita tidak mau berhijrah, ya. Nah, sehingga ibadah kita jadi terbengkalai, peribadatan kita kepada Allah jadi kacau, bahkan di antara kita rela meninggalkan peribadatan kepada Allah hanya karena cinta kepada lingkungan atau kepada tempat tinggalnya. Maka ya inilah yang menjadi penyebab ia jatuh kepada perbuatan dosa besar dan dimasukkannya ke dalam neraka. Nah, sekarang yang ketiga adalah kelompok ketiga yang dimasukkan ke dalam neraka namun tidak kekal adalah al-jairuna fil hukmi, yaitu orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyeleweng, ya, di dalam hukum, ya, dalam menetapkan hukum, menyimpang di luar dari apa yang Allah, ya, Jalla wa'ala tetapkan dari Al-Quran, ataupun menyimpang dari apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan di dalam hadis-hadisnya. Ya, anzalallahu syari'ata liyakuman nasu bil qisti. Jadi Allah Jalla wa'ala menurunkan syariat adalah liyakuman nas, supaya manusia itu berdiri tegak bil qisti, dengan keadilan atau dengan rasa adil. Jadi Allah menurunkan syariat, apakah itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, tujuannya adalah supaya manusia itu dimanapun dia berada, ya, di waktu kapanpun ya mereka berada, itu harus tegak, ya, dengan mengemban, yaitu misi keadilan. Wa amarallah, dan memang Allah Jalla wa'ala memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya tersebut, bil adli, untuk bersikap adil, untuk berbuat adil. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Inna sesungguhnya Allah ya'muru, sesungguhnya Allah menyuruh, sesungguhnya Allah memerintahkan ya kita umat manusia, khususnya kita kaum muslimin, bahkan khususnya lagi itu adalah para pemuka, para tokoh, hakim-hakim, kodi-kodi. Untuk apa? Bil adli, untuk berbuat adil, untuk senantiasa bersikap adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita idil kurba, dan suka memberi kepada kerabat. Dan Allah juga melarang kalian dari berbuat keji, berbuat mungkar, dan perbuatan aniaya. Allah memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian tadzakarun, supaya kalian ingat. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, memberikan suatu pengajaran kepada kita. Ingat bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil, untuk senantiasa bersikap adil, dan hukumnya adalah wajib. Ya, jadi bersikap adil ini adalah hukumnya wajib. Wa farada, dan bahkan Allah mewajibkan, wa farada, dan Allah mewajibkan alal hukam, kepada para hakim, wal qudati, dan para qodi, al hukma, untuk berhukum bil adli, dengan adil. Ya, bahkan Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hakim dan para qodi untuk berbuat adil, untuk bersikap adil di dalam masalah hukum. Wa adam, dan tidak boleh, wa adami, dan tidak boleh, yaitu aljur, menyimpang, tidak boleh bersikap menyimpang atau menyeleweng. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Inna sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan kalian, antu adu, untuk menunaikan, untuk melaksanakan amanah ila ahliha, kepada yang memang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Nah, ini kita ambil, wa idza hakamtum, dan apabila kalian memutuskan perkara, apabila kalian memberikan suatu hukum, kepastian hukum, ketetapan hukum, baina, di antara annas manusia, antahkumu, hendaklah kalian memberikan hukum, hendaklah kalian menetapkan hukum itu bil adli, dengan cara adil, dengan bersikap adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi dalam ayat ini pun Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah itu memerintahkan, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ya, dan apabila kalian menetapkan hukum, memberikan keputusan, ya, di antara manusia yang saling berselisih, yang berbeda pandangan dan seterusnya, maka hendaklah berhukum dengan adil, memberikan hukum dengan cara yang adil. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar senantiasa bersikap adil. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, masih dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian qawamin, orang-orang yang tegak, bil qisti, dengan keadilan, sebagai saksi ya bagi Allah. Ya, kita hidup di dunia ini senantiasa menjadi saksi.
Ya, setiap perbuatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita juga menjadi saksi terhadap diri kita sendiri kelak di hari kiamat. Maka hendaklah kita berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Ya, di antaranya adalah kita belajar untuk bersikap adil. Walaupun ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Jika kita kebetulan berseteru, kita berselisih dengan orang, dan sebetulnya kita menyadari bahwa kita salah, jangan sungkan untuk meminta maaf. Jangan kita itu malu untuk mengakui kesalahan. Itulah yang dikatakan berlaku adil terhadap diri sendiri. Bahkan kalau seandainya memang kita yang benar, jangan kita ini ragu untuk mempertahankan kebenaran kita. Ya, karena yang harus kita posisikan diri kita, ia adalah kita selalu berada di atas keadilan. Baik keadilan itu memang ada pada diri kita atau pada diri orang lain. Ya, maka hendaklah kita senantiasa berpijak kepada keadilan. Ya, jadi jangan lihat siapa. Kalau kita memang benar, ya maka berpijaklah kepada yang benar kebetulan pada kita. Tapi kalau kebetulan kebenaran ada pada orang, maka berpijaklah kepada kebenaran, yaitu pada orang ia tersebut, dan kita mengakui kesalahan dan kita meminta maaf. Atau al-walidain, atau juga berlaku adil kepada orang tua. Ya, jadi jangan mentang-mentang orang tua kita selalu bela. Kalau dia salah, kita salahkan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang patut, dengan cara-cara yang baik menyalahkan kedua orang tua. Karena kita tidak boleh dalam rangka membela orang tua kita, ya lalu kita merusak keadilan, lalu kita tidak bisa bersikap adil kepada orang lain. Jadi ketika orang tua kita kebetulan ada masalah dengan orang lain, maka ketika kita lihat dari ceritanya atau dari peristiwanya ternyata orang tua kita yang salah, maka kita wajib membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Itulah yang dikatakan adil. Maka kita menyalahkan kedua orang tua kita, tapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, dan kita membenarkan orang lain karena memang dia itu adalah yang benar. Dan kita bimbing orang tua kita untuk menyadari kesalahannya, dan kita meminta kepada orang tua kita baik-baik untuk meminta maaf dengan orang yang berseteru dengan kedua orang tua kita. Atau juga wal akrabin, atau kepada kerabat, apakah itu kakak atau adik, ataukah itu sepupu, atau itu ponakan, paman, tante. Ya, tidak boleh. Ya, kita karena mereka kerabat kita, lalu kita bela dengan mengabaikan yaitu rasa keadilan. Ya, jadi keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar kita tempatkan pada tempat yang benar, yang salah kita tempatkan pada tempat yang salah. Ya, maka kita tidak usah pedulikan apa maunya orang, apa penilaian orang. Ya, kalau keluarga kita, kerabat kita yang benar, maka kita akan benarkan. Walaupun orang menyangka kita adalah asobiah, walaupun orang menuduh kita ini adalah orang yang membela, ia katakan keluarga, kalau benar. Tapi kalau misalnya keluarga kita salah, orang yang benar, maka kita benarkan ya orang lain, kendati pun kita barangkali tidak disukai di keluarga kita, dan begitu seterusnya. Karena kita wajib berdiri di atas kebenaran, kita wajib membela kebenaran, kendati pun dia kaya ataupun miskin. Iyakun gonian au fakiron, jikalau dia orang kaya ataupun orang miskin, maka Allah itu lebih utama daripada keduanya. Tetap yang kita benarkan ya yang sesuai dengan apa yang Allah mau, ya dengan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau orang kaya yang benar kita benarkan, walaupun kita dianggap misalnya cari muka di hadapan orang kaya. Kalau yang benar itu orang yang fakir, maka kita benarkan orang fakir, kendati pun kita dibusuin sama orang kaya, dan begitu seterusnya. Karena Allah itu lebih utama. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu anta'dilu, untuk dapat bersikap adil. Jadi untuk bisa bersikap adil, jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu. Tetapi jikalau kalian memutarbalikkan fakta, atau kalian berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atau waspada terhadap apapun yang kalian kerjakan. Nah, inilah ayat
yang memerintahkan, yang mendorong kepada kita untuk senantiasa dapat berlaku adil. Di dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Al-Maidah, Allah kembali mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak-penegak keadilan, menjadi saksi bagi Allah, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak dapat berlaku adil. Jangan rasa tidak suka kita kepada seseorang, kemudian kita tidak berlaku adil kepada orang tersebut. Ya, karena terkadang kita suka memainkan hawa nafsu kita. Ya, kita suka bermain perasaan kita. Ketika ada orang yang kita benci, kemudian berseteru dengan orang yang kita suka, maka kita tidak perhatikan lagi peristiwa kejadiannya. Ya, pokoknya yang kita benci itu yang salah, yang kita sayang itu adalah yang benar. Padahal boleh jadi yang kita benci ini adalah yang benar, yang kita cinta ini adalah yang salah. Barangkali begitu. Jadi janganlah karena kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum lalu kita mengabaikan keadilan. Tidak boleh. Allah sudah mengingatkan. Ini menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang bersikap seperti ini. Akan muncul orang-orang, baik itu secara lembaga, ya apakah itu nanti hakim-hakim atau kodik-kodik, atau mungkin secara pribadi ketika berseteru dengan orang lain. Berapa banyak orang yang bermain perasaan di situ. Belum apa-apa dia sudah menyalahkan orang. Belum apa-apa dia sudah membenarkan. Kenapa? Yang bermain itu adalah perasaan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kebencian kamu, ketidaksukaan kamu kepada suatu kaum atau kepada seseorang yang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Karena apa? Huwa aqrabu littaqwa. Karena bersikap adil itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka hendaklah kita ini membiasakan diri berlaku adil. Ya, dan ingat pada saat kita berlaku adil, maka harus kita kedepankan yaitu kebenaran dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, bukan bermain perasaan. Ya, makanya di dalam sebuah hadis juga Rasul pernah mengatakan, wa ammal munjiat, adapun yang dapat menyelamatkan kita nanti kelak di hari kiamat, yaitu adalah al-adlu, bersikap adil. Ya, ketika kita sedang marah, fil ghadab, warido, dan ketika kita sedang senang. Jadi kalau kita ingin nanti mendapatkan keselamatan di yaumil qiyamah, adalah kita harus bisa berlaku adil pada saat kita marah, pada saat kita senang. Ya, walaupun kita marah kepada si A, tapi kemudian A ternyata adalah yang memang benar, maka kita akan benarkan si A tersebut. Karena dia benar memang, walaupun kita tidak suka, walaupun kita sedang marah dengan si A. Ya, ketika kita memang sedang senang kepada B misalnya, tapi dia salah, maka jangan rasa senang kita kepada si B ini menyebabkan kita membenarkan si B ini karena dia salah. Belajarlah untuk berlaku adil, dan itu tidak mudah. Ya, karena itulah makanya Allah banyak sekali dalam ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil. Ya, banyak perintah ini menunjukkan banyak orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Sekian banyak ayat memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil dan tidak boleh kita berbuat zalim. Lawan adil adalah zalim. Kita tidak boleh bersikap zalim kepada orang. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan bersikap adil, berbuat adil, dan dilarang kita berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara manusia, bahkan kaum muslimin, yang mereka suka bersikap zalim dan mereka mengabaikan rasa keadilan. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati. Karena kalau kita ini suka menyimpang, kita ini suka menyeleweng dalam memutuskan perkara sehingga kita tidak bisa berlaku adil, maka Allah akan masukkan tetap kita ke dalam neraka.
Ya, walaupun barangkali karena kita masih memiliki keimanan, karena kita masih memiliki akidah tauhid yang benar, yang tidak dirusak dengan kemusyrikan dan perkara-perkara yang lain, ya boleh jadi kita dikeluarkan juga dari neraka, ya dimasukkan ke dalam surga dalam waktu yang hanya Allah yang tahu. Ya, tetapi ya azab neraka itu adalah sangat keras. Azab neraka itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ya, maka hendaklah kita jangan meremehkan siksaan Allah ini. Upayakanlah untuk senantiasa berbuat adil seadil-adilnya. Walaupun barangkali dalam beberapa hal kita memang suka tidak bisa bersikap adil. Kemudian di dalam penjelasan selanjutnya, wa qad tahadadal haqqul ladzina la yahkumuna bil haqqi binnar. Sungguh-sungguh Allah yang Maha Benar telah mengancam orang-orang la yahkumun, orang-orang yang tidak memutuskan perkara bil haq dengan kebenaran itu, yaitu binar, dengan ancaman neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak mau berhukum dengan adil, yaitu diancam dengan neraka. Faqat, maka sungguh-sungguh rawat telah meriwayatkan Buraidah ibnu al-Husayb, Buraidah bin al-Husayb, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Rasul bersabda, al-qudatu salasatun, qadi itu, hakim itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Wahidun fil jannah, satu kelompok, satu golongan seorang qadi itu fil jannah, di dalam surga. Wasnani finar, dan yang 2 ada di dalam neraka. Fa ammal ladzi fil jannah, adapun qadi hakim yang ada di dalam surga itu adalah farajulun arafal haqqa wa qada bihi, yaitu seseorang yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Nah, inilah seorang qadi atau hakim yang masuk ke dalam surga. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi, ya seseorang yang mengetahui kebenaran lalu dia menyimpang dalam menetapkan hukum. Ya, dia tahu kebenaran, tetapi ketika memproses hukum, ketika dia menetapkan hukum, ternyata dia menyimpang dari hukum. Dia putuskan yang benar salah, yang salah benar misalnya. Fahuwa finar, maka dia di dalam neraka. Wa rajulun qada linnas, dan seseorang yang memutuskan perkara linnas kepada manusia ala jahlin, ya atas dasar kebodohannya, atas dasar kejahilannya, fahuwa finar, maka dia berada di dalam neraka. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, al-qudatu salasatun qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Jadi kata beliau, hakim itu, qadi itu ada 3 jenis. 2 qadi, 2 hakim di dalam neraka, dan 1 qadi, 1 hakim di dalam surga. Qada bil hawa fahuwa finar. Qadi yang memutuskan perkara, hakim yang memutuskan perkara, yaitu dengan hawa nafsunya, bil hawa, dengan hawa nafsunya, fahuwa finnar, maka dia pasti di dalam neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin, dan qadi yang memutuskan perkara tanpa ilmu, fahuwa, maka dia juga di dalam neraka. Kemudian wa qadin qada bil haqqi fahuwa fil jannah, dan yang ketiga adalah qadi yang memutuskan perkara dengan kebenaran, maka dia itu berada di dalam surga. Nah, itulah ya. Nah, hadis ini ada di dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, dan disahihkan oleh Sahih Al-Albani. Nah, jadi hadis-hadis ini menetapkan, memberikan gambaran kepada kita bahwa menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadi itu tidak mudah. Dia harus mengerti agama, dia harus mengerti ayat-ayat Al-Quran, dia harus mengerti hadis-hadis Nabi, dia harus mengetahui kompilasi hukum-hukum dalam Islam. Ketika dia mengalami suatu kejadian, dia memutuskan perkara, hendaklah dia memutuskan perkara dengan kebenaran yang dia sudah ketahui itu. Sebab mustahil seorang qadi yang hanya memahami hukum-hukum dunia, hukum-hukum barat,
lalu memutuskan dengan kebenaran. Tidak akan mungkin dia memutuskan kebenaran itu dengan apa yang Allah turunkan. Karena setiap Allah memerintahkan kepada kita untuk menetapkan hukum, itu selalu dengan kata-kata bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Jadi yang dikatakan kebenaran, ya, jadi kalimat misalnya fahkum bil haq, berhukumlah dengan kebenaran. Jadi al-haq itu adalah Al-Quran, apa-apa yang Allah turunkan. Ya, seperti kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran maksudnya. Dan begitu juga yang namanya kebenaran adalah sunnah-sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hakim bagaimana mungkin bisa memutuskan perkara dengan kebenaran kalau dia tidak belajar agama dengan baik, jikalau dia tidak mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang hakim yang tidak memahami pemahaman agama dengan baik, dia memutuskan perkara, maka dua hal. Yang pertama, boleh jadi dengan kejahilannya, walaupun itu berdasarkan hukum-hukum internasional, hukum-hukum buatan orang-orang barat, apakah Inggris, Belanda, dan lain-lain, itu adalah merupakan hukum buatan manusia, bukan dengan apa yang Allah turunkan, maka boleh jadi fahuwa finnar. Atau boleh jadi juga yang kedua, dia mengetahui hukum-hukum agama, dia tahu ayat Quran, dia tahu hadis Nabi, tapi karena dia itu belum memiliki keteguhan dalam keimanan, ya, apalagi dia masih cinta kepada dunia, dia masih mengharapkan kenikmatan hidup dunia, maka boleh jadi dia memutuskan perkara itu dengan hawa nafsunya. Dia tahu kebenaran tetapi dia menyembunyikan kebenaran. Dia tahu kebatilan, dia tahu mana yang salah, tapi tetap dia membela yang salah. Maka fahuwa finar, maka dia pun di dalam neraka. Maka belajarlah, kajilah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi, supaya kita bisa memutuskan perkara-perkara itu dengan benar. Tidak perlu kita menjadi seorang hakim, tidak perlu kita menjadi seorang qadi, tetapi kita hendaklah menjadi orang tua yang bijaksana, hendaklah kita menjadi seorang suami yang adil, hendaklah kita menjadi warga yang adil, yang bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita berusaha membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan malah kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu adalah ketidakadilan atau perbuatan zalim. Maka jikalau kita ini tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak membenarkan yang benar dan tidak menyalahkan yang salah, atau kita membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, maka inilah yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka, karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Ya, meskipun kita misalnya masih memiliki keimanan, meskipun kita masih memiliki akidah tauhid, tapi karena kita melakukan pelanggaran, kita tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun karena keimanan dan tauhid kita inilah yang menyebabkan kita tidak kekal di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan ya Allah mengistiqomahkan kita di dalam kebenaran, sehingga kita bisa berlaku adil terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa berlaku adil kepada istri-istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang menjadi saksi atas kejadian-kejadian, menjadi saksi bagi Allah atas kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi, dan yang kelak kita akan dimintai pertanggungan jawab kita pada hari kiamat, sekecil apapun kejadian atau peristiwa yang kita lihat dan yang kita alami. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah, manfaat untuk kita seluruhnya, dan dapat menjadikan kita istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam keadilan, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, keluarga besar saya, dan seluruh kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم